Kami ada dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kami miliki Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, yang berdaulat atas rumah tangga kami, yang berdaulat atas pelayanan kami, yang berdaulat atas gerejamu di tempat ini.
ya Tuhan. Pagi ini kami mau lebih lagi menyanjung Engkau. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima sembah, Engkau layak terima pengagungan Tuhan. Kita angkat suara kita sembah Tuhan pagi ini. Tak berhenti
saat kami berhadapan dengan apapun juga hari-hari ini, merintangi kami untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Allah yang besar itu yang akan memegang kendali atas setiap langkah kami, sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah melakukan apa yang Kau mau dalam tuntunan-Mu. Kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan, karena Allah yang dahsyat itu berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap waktu kami mau katakan sebagai anak di hadirat-Mu, Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau terlalu dahsyat dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami percaya karena Tuhan memilih kami dari sekian orang di luar sana untuk menghampiri hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yang datang dengan sakit fisik disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan roh yang mulai suam dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang diperhadapkan dengan berbagai masalah, kembalinya kami dari tempat ini, kami melihat Allah bukan jalan bagi kami. Kami bukan sembah Allah yang mati, kami sembah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Pagi ini kami terobos dengan iman kami di hadirat Tuhan. Tuhan berdaulat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap bersuka lebih lagi di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berkelompok satu sama yang lain. Katakan semangat. Haleluya. Haleluya.
Saudara duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita lagi? Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, sebelum Bapak Ibu membawa ke depan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang Tuhan bawa kami. Kami dapat melihat Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Saat yang indah kami mau membawa persembahan sebagai tanda syukur kami bagi Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuduskan setiap persembahan umat-Mu saat ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya firman Tuhan, Engkau akan curahkan berkat-Mu secara luar biasa bagi umat-Mu yang taat menabur dalam ladang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan membawanya ke depan. Bersaksi, Tuhan baik benar bagi saya dan keluarga. Saya minggu kemarin, anak saya itu dirawat Bapak Ibu, tiba-tiba vertigo. 2 minggu yang lalu ya Wi, 2 minggu yang lalu. Bapak Ibu mau percaya waktu dia ditensi di Rumah Sakit Siloam Purwakarta itu 141/98 untuk usia 22 tahun, itu paling tinggi. Tapi waktu dia dari rumah dengan saya bonceng dengan motor itu sebenarnya udah blank banget gitu. Tapi yang membuat saya bangga sama Tuhan adalah Tuhan tidak membuat dia jatuh dengan saya di jalan dengan motor. Tapi kita sampai di rumah sakit dan dokter pun kaget. Yang sakit mana Ibu? Saya tunjukin anak saya, ini yang sakit Bu. Dokter nggak percaya Bapak Ibu pada sebelum ditensi. Pada waktu ditensi langsung dokter keluarkan surat rawat inap. Puji Tuhan, di 4 hari dia istirahat di rumah sakit itu, saya secara pribadi sebenarnya harus ngedrop karena saya bolak-balik. Sehari itu bolak-balik 3 kali rumah dan rumah sakit gitu. Dan setelah itu saya harus melayani, ada jemaat kita simpatisan yang meninggal dari Hindu, baru mengenal Tuhan, dia meninggal. Saya pun handle semuanya itu Bapak Ibu. Yang bikin saya tidak pernah berhenti dari mulut ini katakan Tuhan baik adalah penyertaan Tuhan. Tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita jangan main-main dengan Tuhan. Bukan saatnya lagi kita main dengan Tuhan. Kalau mau sungguh-sungguh, yuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau mau main-main, yuk tinggalin Tuhan. Biarkanlah kita di luar. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, ayo Bapak Ibu kita sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata tidak pernah Dia permalukan iman kita. Sebesar apa iman kita hari ini di hadirat Tuhan? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu.
sebesar apa iman kita, tapi sebesar itulah Tuhan hargai imanmu Bapak Ibu. Karena itu saya katakan banyak kesaksian hidup saya dan keluarga alami bersama Tuhan. Karena itu di usia 54, terkadang saya tuh pengen duduk seperti jemaat Tuhan, menikmati anak-anak regenerasi melayani. Tapi Tuhan tetap memberikan saya kekuatan. Minggu depan saya pelayanan di Subang Bapak Ibu. Bantu doa, biarlah saya secara pribadi dan keluarga kita tetap setia sampai ending akhir pertandingan iman kita. Amin. Kita siapkan hati kita, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Sekali lagi katakan firman-Mu, firman-Mu berkata kau besertaku. Katakan dengan iman di hadirat Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, amin, Rajaku. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama dari awal dengan iman di hadirat Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Bapa lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami berkata-kata lewat pujian dan penyembahan kami. Kami lakukan dengan iman. Bukan karena hafal lagu, bukan karena dengan perasaan manusiawi kami, tapi kami betul-betul datang memuji dan menyembah-Mu dengan iman, dan kami percaya Engkau mendengar pujian dan penyembahan kami, dan Engkaulah yang akan bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Bapa, ketika Engkau bertata dalam pujian penyembahan kami, Engkau juga yang akan berfirman kepada kami. Kami sudah berkata-kata kepada Engkau Bapa, dan saatnya lah Engkau berkata-kata kepada kami, dan kami mau duduk diam untuk mendengar sabda firman-Mu. Bapa, pakai dan kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Biar Allah Roh Kudus, sumber hikmat itu, yang akan memberikan pewahyuan kepada hamba-Mu di dalam perenungan firman pada pagi dan siang ini, sehingga apa yang dikatakan bukan pengetahuan kognitif hamba-Mu, bukan pengetahuan manusiawi, tetapi pengetahuan yang datang daripada Allah sendiri, yang disampaikan kepada setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah pedang yang bermata dua, firman-Mu yang akan memisahkan antara roh dan jiwa kami, dan firman-Mu itu juga lah yang akan Kau taburkan di dalam setiap hati kami yang kami sudah buka untuk firman-Mu, sehingga firman itu akan menjadi benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur, akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Bapa Surgawi, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Tutup bungkus dalam perenungan firman ini Bapa oleh kuasa darah Yesus juga, sehingga segala anasir roh jahat dalam bentuk apapun juga tidak akan mencuri benih firman ini, tapi betul-betul jatuh di tanah hati kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, silakan duduk. Sudah yang kasih dalam Tuhan, dalam sebuah ibadah itu ada 4 hal. Ya, ada 4 hal dalam ibadah. Yang pertama adalah kita memuji dan menyembah Tuhan. Artinya apa? Artinya kita berkata-kata kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar pembicaraan kita. Tuhan mendengar perkataan kita. Ya, yang pertama adalah ketika dalam sebuah ibadah kita berkata-kata kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar kita berkata-kata. Tuhan mendengar kita berkata-kata. Yang kedua dalam ibadah, Tuhan yang berkata-kata kepada kita lewat firman-Nya, dan kita duduk diam mendengar perkataan Tuhan. Maka dari itu saudara, dan saat ini kita sudah berkata-kata kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Saya yakin Tuhan mendengar dengan fokus. Nah, saatnya yang kedua, Tuhan berkata-kata kepada kita. Oleh sebab itu mari saudara fokus dengar firman Tuhan, bukan fokus kepada HP saudara. Yang ketiga, dalam sebuah ibadah kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan korban persembahan itu bentuk daripada ketaatan iman kita kepada Tuhan. Yang keempat dalam sebuah ibadah adalah terakhir doa berkat. Nah, doa berkat itu bukan hamba Tuhan yang memberkatinya, saudara. Hamba Tuhan hanya sebagai alat daripada di mana Tuhan memberkati saudara dan saya. Itu 4 hal, saudara, dalam sebuah ibadah yang harus saudara dan saya pahami. Kita harus mengerti itu, saudara. Jadi ibadah itu sesuatu yang sakral dan kudus yang tidak bisa kita main-main, saudara. Kalau kita percaya Dia hadir dalam ibadah kita, dan kita percaya ketika kita memuji Tuhan, Dia mendengar pujian penyembahan kita, dan dengan iman juga kita percaya ketika Dia berfirman, kita duduk diam mendengar firman Tuhan, dan dengan iman kita membawa persembahan kepada Tuhan, dengan iman juga kita menerima berkat Tuhan. Jadi ritual ibadah itu ada 4 itu, saudara. Kalau 1 dihilangkan, yang 3 sudah nggak ada. Sungguh, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya bawakan tema yaitu benarkah kita beriman. Jadi worship leader tadi berbicara mengenai iman. Saya yakin gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ini konfirmasi buat saya. Benarkah kita beriman? Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b ya,
Itu Tuhan berkata apa? Ketika nanti anak manusia datang ke bumi ini yang kedua kali, adakah ia menemukan iman di bumi? Menemukan iman di Bumi. Enggak ada yang lain. Tuhan nggak tanya prestasi saudara, gelar saudara, kekayaan saudara, jabatan saudara. Enggak. Dia lihat ada nggak iman di bumi. Artinya Yesus datang yang kali kedua, dia melihat ada nggak iman itu pada kita. Saudara, status saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, status saudara sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan, itu tidak ada arti di mata Tuhan. Dan itu tidak yang Tuhan tidak cari itu ketika dia datang yang kali kedua. Atau ketika saudara dan saya dipanggil dalam kematian tubuh, dia lihat ada nggak iman itu pada kita. Jadi jabatan, prestasi, kekayaan, gelar itu tidak menjamin menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, enggak. Tapi hanya iman. Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang salah kaprah, salah memahaminya. Oh, saya berkati Tuhan dengan melimpah, saya dukung pelayanan Tuhan. Tuhan tidak tertarik itu. Tapi ketika engkau dan saya memberkati dengan iman, kita tahu kita memberkati pekerjaan Tuhan, itu yang membuat Tuhan berkenan. Bukan nilainya, tapi sekali lagi imannya yang Tuhan lihat. Imannya. Jadi segala sesuatu itu pusatnya hanya kepada iman. Maka dari itu tema khotbah saya hari ini adalah, benarkah kita beriman? Mari kita cek diri. Seringkali kan saya katakan, masalah iman yang tahu cuman kita, Tuhan, dan setan. Ya, saya cukup tegas, saudara. Tuhan, kita, dan setan. Istri kita, suami kita, gembala saudara, jemaat saudara, nggak ada yang tahu. Sebab kenapa nggak ada yang tahu? Kita bisa berkamuflase, bisa memakai topeng-topeng. Seperti saya, contohnya, saya sebagai gembala, berarti saya pakai topeng gembala, di mana penampilan saya jaga, image saya jaga, begitu saudara. Saudara mungkin lihat, oh pasti saya beriman, belum tentu. Saya bisa pakai topeng beriman, saudara. Tapi sesungguhnya saya nggak beriman. Tuhan tahu hati saya. Nah, saat ini juga saudara, ketika beribadah kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, dan saat ini mendengar firman Tuhan, apakah saudara lakukan itu dengan iman? Sekali lagi saudara, status tidak menjamin. Ini semua karena iman. Di sini temanya, benarkah kita beriman? Ya, klik. Di sini dikatakan dalam Alkitab ada dua macam murid Kristus. Murid sejati dan murid palsu. Dalam Alkitab ada dua macam murid Kristus, murid sejati dan murid palsu. Benar, ada di Alkitab. Keempat Injil menulis itu, saudara. Saudara tahu ketika zaman waktu Tuhan Yesus di bumi ini, murid Tuhan Yesus itu bukan 12. Yang 12 ini rasul yang Tuhan pilih. Itu pun Tuhan bilang apa? Satu di antara 12 rasul itu adalah anak setan katanya. Bahkan di dalam doa Yesus ketika di dalam Yohanes pasal 17, dia katakan di dalam ayat yang ke-12, kalau pasal 17 ayat 12 kalau nggak salah dikatakan bahwa celakalah anak neraka. Yudas dikatakan sebagai anak neraka. Dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 dikatakan apa? Bahwa Yudas itu anak setan. Dalam bahasa aslinya disebut diabolos. Diabolos itu bahasa Yunani artinya anak setan. Iblis. Itu rasul, saudara. Nah, kalau kita bicara rasul, kalau gitu Tuhan salah pilih dong. 12 rasul ini satunya cincalan. Tahu nggak cincalan? Tahu ya? Nah, apa cincalan? Kalau kayak telur tuh busuk gitu. Ya, itu ya cincalan. Ngerti ya? Ya, ngerti. Nah, ya busuk gitu. Jadi misalnya dari 10 telur, 12 telur yang satu busuk gitu. Itu cincalan namanya bahasa Sundanya. Nah, Tuhan salah pilih enggak? Kadang-kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, kita ini bukan rasul. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan percaya. Maka dari itu cek diri, benar nggak kita beriman atau tidak? Di sini Alkitab mencatat ada dua macam murid.
Murid asli, murid palsu. Yang namanya murid berarti dia belajar. Yang namanya murid berarti dia punya guru. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gurunya. Muridnya belajar. Saudara tahu pada tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, itu sangat viral, saudara. Yaitu hamba-hamba Tuhan dari golongan-golongan tertentu, ya, hamba-hamba Tuhan dari golongan tertentu itu berkata apa? Oh, kita nggak perlu belajar teologi, kita nggak perlu belajar Alkitab, kita nggak perlu belajar firman, cukup Roh Kudus yang bicara sama saya. Itu ada. Dan bahkan ada beberapa hamba Tuhan juga berkata nggak perlu soal teologi. Dan ada hamba Tuhan juga berkata bahwa murid-murid itu aja nggak belajar teologi. Kata siapa? Sudah tahu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ada 52 kata berkata Yesus mengajar, Yesus mengajar, Yesus mengajar. Ada 52 kata. Berarti ada murid, ada guru. Ada guru, ada pengajaran, saudara. Jadi murid-murid itu belajar. Kata siapa nggak belajar? Ada 52 kata bahwa Yesus mengajar murid-muridnya. 52 kata. Sudah perhatiin di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan jemaat mula-mulanya pun para rasul juga mengajar jemaat mula-mula. Ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saudara, kedua tipe murid ini yang sejati dan palsu diceritakan dengan gamblang. Berarti ada murid palsu. Murid adalah seorang pengikut Kristus yang juga ikut belajar. Jadi sekali lagi saya katakan, orang juga yang belajar teologi juga enggak jaminan dia beriman, enggak. Tapi orang yang beriman pasti punya kerinduan untuk belajar. Itu pasti. Nah, saudara, kita balik lagi. Ya. 2 murid ini siapa, saudara? Kita akan baca dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Saya akan bacakan, saudara, cepat sedikit ya. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dan ia berkata, sebab itu aku akan kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tadi saya katakan ada ratusan murid Yesus. Jumlahnya nggak jelas, tapi ratusan. Sudah tahu, sebagian besar murid-muridnya dia murtad, meninggalkan Yesus. Ini murid, saudara, yang belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Belajar apa? Belajar teologi. Apa sih teologi? Teologi punya 2 kata, theos dan logos. Theos artinya Allah, logos artinya pengajaran, pengetahuan. Jadi arti teologi adalah pengetahuan akan Allah. Dan Yesus di dalam keempat Injilnya selalu memperkenalkan siapa dia, siapa Roh Kudus, siapa Allah Bapa. Itu ada di Alkitab. Dan itu teologi. Dan sekali lagi, saudara, hati-hati. Dan saya juga berharap mimbar ini jangan sampai salah disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maaf, saudara. Jadi ada banyak hamba Tuhan, khususnya waktu tahun 60, tahun 70, tahun 80, itu viral sekali. Hamba-hamba Tuhan dari golongan tertentu berkata, tidak perlu sekolah teologi, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan bicara kepada kita. Tapi dia lupa, Roh Kudus sumber hikmah.
Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan apa? Roh Kudus itu menjadi guru agung kita yang akan mengajar kita. Bagaimana dia mengajar kita? Tentunya dari Alkitab. Bagaimana belajar Alkitab? Tentunya kita harus belajar yang namanya teologi. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab berisi pribadi Allah. Alkitab berisi janji Allah. Bagaimana kita bisa mengerti semuanya ini? Perlu belajar. Karena Alkitab ini bukan hanya firman Tuhan, tapi juga dia sejarah. Bicara sejarah juga bicara tentang antropologi manusia. Dan semuanya di sini ada. Dan kita tahu Alkitab ini terdiri dari dua hukum, dari dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu pun dicampur dengan bahasa Aramik. Nah, saudara tahu, bahasa ini diterjemahkan oleh penterjemah hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Bisa menjadi bahasa Indonesia. Kalau dia nggak belajar teologi, bisa dia memperterjemahkan ini? Nggak bisa, dia harus belajar. Baru terjadi terjemahan bahasa Indonesia. Semua belajar. Ya, ini harus dipahami dulu, saudara. Saya harus luruskan ini karena ada beberapa, yaitu pemahaman nggak perlu teologi. Saya nggak ngerti, saudara. Sedangkan dikatakan di Alkitab, sekali lagi ya, ada 52 kata tentang Yesus mengajar, Yesus mengajar, Yesus mengajar. Ada 52 kata. Dan apa yang diajarkan? Teologi. Kalau dikatakan murid-murid Tuhan gak pernah belajar teologi, orang itu selalu baca lagi dengan benar. Saya harus meluruskan paham-paham yang salah, saudara. Karena saya sebagai gembala bertanggung jawab di tempat ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada murid palsu, murid palsu. Murid palsu itu seperti apa, saudara? Murid palsu adalah murid yang mau enaknya aja. Murid yang mau cuma hanya mendengar, mengikuti pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan selera dia. Tapi kalau murid yang asli, itu tetap apa yang Tuhan ajarkan, dia ikuti semua, dia serap, dia pelajari, dan dia ikutin. Dia ikutin tanpa bersungut-sungut. Tapi murid yang palsu ini bersungut-sungut, saudara. Dikatakan ayat yang ke-60 dikatakan apa? Sesudah mendengar semua itu banyak murid-murid Yesus. Dikatakan murid-murid Yesus berarti pengikut Yesus, betul? Murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Jadi selalu ingin ikuti seleranya aja, saudara. Dan di ayat yang ke-66 dikatakan apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Artinya ini murid tidak lagi mengikuti dia. Katanya perkataannya keras, perkataannya nggak kompromi. Itu sudah. Kenapa seperti itu? Seperti itu. Kita lihat sudah. Kalau kita balik ke Matius pasal 6 ya, Yohanes pasal 6 itu mulai dari ayat yang ke-1. Itu bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Itu laki-laki, belum termasuk wanita, anak-anak. Jadi diperkirakan itu bukan 5.000 orang. Diperkirakan itu sekitar 10.000 orang. Karena orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, itu mereka ngitung itu selalu bilangannya laki-laki, perempuan itu nggak dihitung. Perempuan dan anak-anak itu nggak dihitung, saudara. Jadi diperkirakan ini 10.000 orang. Nah, kalau 10.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, sudah bayangin, bisa memberikan makan 10.000 orang. Dan murid-muridnya mengalami ini. Murid-muridnya suka, waduh nih Tuhan yang aku percaya ini penuh dengan mujizat. Nggak perlu kerja lagi, pokoknya nggak perlu kerja lagi, doa nanti berkat datang. Begitu, saudara. Saudara, murid-murid yang palsu ini percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus karena mujizat. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-15 dikatakan gini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula dari gunung, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus tahu nih murid-murid palsu ini mau jadikan Yesus sebagai rajanya secara fisik. Bukan menjadi Tuhan dan Raja kita dalam pujian penyembahan kami tadi. Bukan Yesus Tuhan dan Raja kami, bukan. Ini dalam lagu tadi itu mengenai Raja. Dia raja di atas segala raja, bicara tentang otoritas ilahi.
Tapi murid-muridnya ini dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 dikatakan mereka mau jadikan Yesus sebagai raja. Raja secara politik, raja secara materi. Artinya apa? Kalau Yesus jadi raja, semua kebutuhan saya Tuhan cukupi, dia bertanggung jawab. Begitu, saudara. Banyak orang Kristen menjadikannya seperti itu. Banyak pengajaran-pengajaran ikut Yesus karena mujizat, ikut Yesus karena berkat, ikut Yesus karena saya bisa berhasil. Begitu. Itu salah. Tuhan Yesus katakan apa? Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Itu statement Yesus. Jadi Injil itu identik dengan salib. Injil tidak identik dengan berkat dan kemakmuran dengan mujizat. Tidak ada. Lalu boleh nggak orang Kristen menerima mujizat, mengalami mujizat, minta mujizat? Boleh dan tidak salah. Tapi jangan pusat iman kita kepada Yesus hanya untuk mujizat, begitu. Jangan Yesus dijadikan mesin ATM kita. Udah ngerti? Jadi konteksnya harus jelas dulu tentang mujizat, saudara. Sudah tahu 10 orang kusta itu Tuhan sembuhin semua nggak? Sembuhin. Yang diselamatkan cuma 1 orang, yaitu orang Samaria. Yang 9 sembuh tapi tidak diselamatkan. Hati-hati, saudara. Mujizat tidak identik dengan keselamatan. Alkitab mencatat demikian. Dan banyak hamba Tuhan saat ini meniru-niru seperti Yesus membuat mujizat. Saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan punya karunia kesembuhan, jujur saudara, kalau saya punya karunia kesembuhan, saya datang ke rumah sakit semua, biar kosong. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Iya, itu saya. Tapi Yesus nggak pernah. Di kolam Bethesda ada ratusan orang yang tergeletak, tapi dia cuma datang ke satu orang. Dan orang itu juga nggak minta Yesus tolong, nggak berseru, dia juga nggak kenal siapa Yesus. Tapi Yesus cuma datang kepada 1 orang itu. Yang lain Tuhan nggak sembuhin. Jadi Tuhan punya misi kalau memberikan mujizat. Tuhan punya tujuan kalau memberkati orang. Jadi sekali lagi, bukan saya anti mujizat, bukan anti berkat. Saya juga pengen mengalami mujizat. Saya juga ingin menerima berkat. Tapi konteksnya harus jelas dulu, saudara. Kenapa enggak? Ya, ngerti ya? Jangan cuma bicara berkat nggak bisa. Konteksnya lihat dulu, saudara. Maka dari itu, kita mempelajari Alkitab tentang mujizat dan berkat, contohnya, saudara, atau tentang murid sejati dan murid palsu, itu harus kita lihat secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab Alkitab hanya bisa dipahami, bisa dimengerti secara holistik dan integratif. Artinya secara menyeluruh dan secara utuh. Jadi nggak cuma ayat 1, nggak bisa. Sudah anggap ya, ngerti ya? Nah, selanjutnya ya, ayat yang ke-60 tadi dikatakan bahwa murid berkata, perkataannya keras, siapa yang sana? Kenapa? Apanya yang keras? Apanya yang keras? Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat 53 sampai 56, saya bacakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, murid-murid yang palsu ini kaget. Wah, kalau gitu saya jadi pemakan kanibal dong. Betul nggak? Yesus berkata secara perumpamaan. Dia katakan kalau kau makan dagingku, minum darahku, engkau akan hidup. Nah, murid-murid yang palsu ini salah memahaminya. Kenapa dia bisa salah memahaminya? Karena dari awal sejak dia mengikut Yesus, yang dikejar hanya mujizat, berkat. Sudah tahu di dalam ayat yang 25 dan 26 ya, saya bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Roti apa? Tadi 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi mereka mencari Yesus karena berkat,
Mereka mencari Yesus karena mujizat. Statusnya murid. Kalau saudara datang beribadah, percaya kepada Tuhan karena apa motivasinya saya diberkati supaya saya terima mujizat, saudara salah alamat. Jangan cari Yesus. Cari tempat-tempat penyembahan berhala. Saya akan kenal ini, saudara. Tapi iman itu untuk apa? Di dalam Roma pasal 5 itu dikatakan iman itu untuk terima kasih karunia Allah. Iman itu untuk terima kasih karunia Allah. Bukan untuk mujizat, bukan untuk kesembuhan, bukan untuk berkat, tapi untuk terima kasih karunia Allah. Tetapi di dalam kasih karunia Allah itu di dalamnya ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan, ada keselamatan. Di dalamnya udah include, berarti satu paket. Benar, satu paket. Contoh kalau sudah bermalam misalnya di sebuah hotel, itu biasanya include dengan breakfast-nya, betul nggak? Dengan fasilitasnya, kolam renang dan lain sebagainya itu ada. Nggak mungkin kalau sudah masuk ke hotel bayar semua include, lalu mau berenang tanya ke office, boleh nggak saya berenang? Mau makan, boleh nggak saya makan? Begitu. Lama-lama sudah mungkin lama-lama sudah disemprot sama office, sama karyawan hotel. Semua udah include, jadi tinggal menikmati. Demikian juga dengan kasih karunia. Iman terima kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia itu ada berkat, mujizat, kesembuhan, semua ada di dalamnya. Enggak perlu diminta, ada waktunya Tuhan. Tapi pertanyaannya, kok banyak hamba Tuhan yang punya masalah, banyak pergumulan, anak Tuhan banyak yang maaf dalam kata kutip, hidupnya kok susah. Kenapa bisa begitu? Saudara, pengertian berkat Tuhan itu jangan dihubungkan dengan punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya uang banyak. Bukan ke situ berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada segala kebutuhan kita Tuhan cukupi, Tuhan pelihara. Saya udah hampir 1 tahun saudara ambil full time. Saudara tahu. Dan betul-betul hidup saya saat ini berbeda jauh dengan dulu. Tapi saya selalu bersyukur. Hari demi hari. Di saat-saat saya tidak punya apa-apa, Tuhan tetap pelihara saya. Amin. Tuhan tetap cukupi saya. Saya pernah katakan, setiap saya misi, itu enggak setiap saat. Maksudnya ketika saya misi harus pergi, dan saya nggak pegang uang, selalu ada saja yang berkati saya. Ada aja yang saya kirim berkat buat saya. Jadi saya nggak pernah kekurangan dalam arti kata kalau misi saya lakukan untuk Tuhan, saya tulus ini untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan cukupi, saudara. Walaupun saya pergi tidak membawa uang loh, saudara. Tapi tiba-tiba di kereta ada yang berkati saya, Pak, ini untuk berkati Bapak, untuk misi Bapak, selalu ada. Apa itu bukan pemeliharaan Tuhan? Jadi berkat itu adalah pemeliharaan Tuhan. Jadi apapun Tuhan tetap jamin kita. Tapi kalau kita mengalami satu hal titik nol misalnya, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti punya rencana, punya maksud. Nah, saudara, kita balik sini. Ya. Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut. Dikatakan murid-muridnya, ini murid-muridnya murtad nih, saudara ya. Murid-muridnya murtad ini bersungut-sungut, dia tahu. Adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Ya, diklik. Adakah perkataanmu menggoncang imanmu? Nah, kalimat ayat 61 ini, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dalam bahasa aslinya tidak ada. Tidak ada kata iman. Nah, kalau nggak belajar teologi, gimana tahu, saudara? Ngerti? Kalau kita belajar teologi, kita tahu dari bahasa aslinya. Jadi ayat 61 itu, adakah perkataanmu adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Itu nggak ada kata imannya. Yang ada dalam bahasa aslinya disebut apa? Skandaliso. Skandaliso artinya apa? Kita lihat. Ini skandaliso ini kata kerja ya. Artinya kata kerja ini aktif, ya, aktif, merespon. Hati yang keras menolak anugerah Allah dan mudah tersinggung. Itu maksudnya. Kenapa engkau tersinggung dengan perkataanku? Kenapa engkau marah dengan perkataanku? Jadi ini nggak bicara iman, saudara. Betapa pentingnya pengetahuan teologi itu.
Kalau enggak salah memahaminya, saudara. Kalau enggak kita bicara iman, enggak. Ini bukan iman. Tapi buah daripada kepercayaan dia yang palsu. Itu murid yang palsu ini. Dia percaya pada Yesus karena muji. Dia percaya Yesus karena berkat. Itu nggak ada yang lain. Jadi fokusnya hanya berkat dan muji. Maka dari itu ketika Yesus berkata, kalau engkau makan dagingku, minum darahku, kau akan hidup. Mereka mengartikan secara harfiah, secara literal. Wah, saya suruh pemakan daging manusia dong. Benar nggak? Kanibal? Enggak. Jadi, tapi murid-murid yang sejati nanti saya akan jelaskan kenapa dia bisa tetap terima. Saudara, bicara makan dagingku dan minum darahku ini banyak juga saling menafsirkan. Yaitu mereka tafsirkan ini bicara perjamuan kudus, betul nggak? Bukan. Ini bukan bicara perjamuan kudus. Ini bicara mengenai Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ini bicara penyaliban Yesus. Bukan perjamuan kudus. Walaupun secara literal sudah lihat, oh makan dagingku, minum darahku, kan begitu. Kalau dalam perjamuan kudus setiap minggu pertama apa? Inilah tubuhku, ini darahku, betul? Tapi di sini bukan tubuhku, tapi dagingku. Nah ini berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi tubuh. Artinya firman itu menjadi daging gimana? Apa ya? Manusiawi si Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Nah, sekali lagi saudara, bukan sombong. Kalau kita nggak belajar teologi, kalau saya nggak belajar teologi, kita nggak ngerti ini firman. Perlu punya pengetahuan yang benar. Bukan asal ngomong, asal ceplok, tapi salah. Firman maksudnya ke barat, dia bicara ke timur. Saudara ngerti? Ya. Nah, balik lagi saudara. Kalimat menggoncangkan iman ini sekali lagi di dalam Alkitab bahasa aslinya tidak ada. Tapi itu artinya bisa dalam bahasa skandaliso, artinya apa? Ini kata kerja aktif di mana hatinya menolak, hatinya kecewa, nggak bisa. Aku mau dengar firman yang enak di kupingku aja. Yang keras sorry, aku nggak terima. Ini maksudnya. Nangkep saudara ya, nangkep ya. Lalu selanjutnya ya. Kenapa terjemahan baru menulis menggoncangkan imanmu? Tadi saya sudah jelaskan. Tujuan kalimat ini mau menjelaskan bahwa iman para murid ini murid yang beriman palsu. Tadi percayanya bukan karena Tuhan anugerahkan iman, tapi dia percayanya cuma karena mujizat, karena berkat, karena disembuhkan. Tadi saya katakan ada 10 orang kusta di dalam Lukas. Dikatakan 1 kembali dan diselamatkan orang Samaria, tapi 9 orang Yahudi tidak diselamatkan. Tapi terima mujizat, terima kesembuhan, tapi tidak diselamatkan. Ya. Nah, bukti teologisnya kalimat ini sebelumnya menulis bersungguh-sungguh dalam hati mereka saling berbisik. Artinya apa? Mereka ini berbisik-bisik satu dengan yang lain, saling menebar gosip. Gosip saudara. Ngomong sini. Gitu. Tuhan tahu diomongin. Lalu Tuhan adakah menggunakan ini kalimat dalam bahasa Indonesia yang harusnya kamu jangan kecewa, kamu jangan marah, kamu jangan tersinggung. Itu maksud dalam bahasa aslinya saudara. Dalam ayat yang ke-61. Lanjut ayat 62. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Jadi dikatakan di sini, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara, murid palsu ini selalu menuntut yang enak buat dia. Selalu menuntut, saya ikut Yesus harus mengalami mujizat, saya ikut Yesus harus berhasil, saya mengikut Yesus harus menerima kesembuhan dan lain sebagainya. Itu keinginan daging. Sehingga Yesus katakan di dalam ayat yang ke-63, daging sama sekali tidak berguna. Tuhan tegaskan bahwa harapan kamu datang kepadaku karena mujizat itu gak ada artinya. Itu keinginan daging. Tadi sudah katakan kan, iman untuk terima kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia itu udah input.
Ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada di dalam, nggak perlu minta lagi. Itu satu paket, saudara. Begitu ya. Selanjutnya ya, ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Jadi Yesus tahu. Tadi kan saya katakan, masalah iman yang tahu cuma kita, Tuhan dan saya. Nggak ada yang lain. Jadi Tuhan tahu nih apakah kita beriman atau enggak. Contohnya saya lagi. Saudara melihat saya ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tentunya saudara melihat bahwa saya ini pasti beriman. Belum tentu, saudara. Saya bisa pakai topeng hamba Tuhan, saudara. Ngerti, saudara? Apakah saya beriman? Belum tentu. Yang tahu cuma saya, Tuhan dan setan. Istri saya juga, anak saya nggak tahu kok. Apakah saya beriman atau enggak? Saudara, apa maksud saya? Ini hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Jabatan, status tidak menjamin. Oke, ya. Jadi Yesus tahu dia nggak percaya. Dan di dalam Yohanes pasal 2, saudara, kalau kita balik sebentar ya. Yohanes pasal 2 ayat 25 ya. Yohanes pasal 2 25 dikatakan 24-25 dikatakan ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Jadi Yesus tahu siapa yang bakal percaya dia atau tidak. Sebelumnya udah tahu. Sebelum saudara dan saya dilahirkan ke dunia ini, dia udah tahu apakah kita bakal percaya Yesus atau tidak. Dia udah tahu. Maka dari itu ada yang disebut predestinasi atau orang pilihan. Dan kapan Allah menentukan pilihannya itu? Sejak dunia ini belum ada. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dengan sangat jelasnya berkata apa? Sebelum dunia ini ada, kamu sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Sebelum dunia ada. Nah kalau sebelum dunia ada, saudara udah ada belum? Boro-boro, belum. Ayatnya juga nggak ada kali, saudara. Iya kan? Tapi udah dipilih. Udah ada di dalam buku anak domba Allah. Jadi bersyukur saudara dan saya bisa percaya Yesus. Tapi masalahnya, cek diri, betul nggak saya beriman kepada Yesus atau tidak? Ini cek diri, saudara. Status, sekali lagi saya katakan, tidak menjamin. Tidak bisa membawa saudara ke surga. Tidak membuat saudara berkenan kepada Allah. Tapi hanya ini. Ngeri, saudara. Maaf, saya bicara agak keras. Sebaiknya cek diri masing-masing. Kalau memang betul rasanya kok saya belum percaya, belum beriman ragu, katakan Tuhan, mari masuk dalam hatiku. Undang dia masuk. Ya, selanjutnya saudara. Ayat 65 dikatakan demikian. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi ini anugerah, ini predestinasi, ini umat pilihan. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau Allah tidak mengaruniakan kepadanya. Tapi pertanyaannya, benarkah kita beriman? Nah kalau kita benar-benar yakin, oh saya sudah beriman, lalu yang kedua apa? Apa itu iman? Apa itu iman? Enggak cukup, benar nggak saya beriman? Cek diri. Oh, saya yakin saya beriman. Oke, kalau saya yakin saya beriman, yang selanjutnya apa? Kita harus lihat lagi. Apa sih itu iman? Apa sih itu iman? Kita boleh percaya iman. Si iman banyak, saudara. Saudara. Tapi iman yang dikatakan di Alkitabnya apa, saudara? Maka dari itu tema yang saya tulis adalah, benarkah kita beriman? Kurung buka, apakah itu iman? Ya, kita masuk ke Ibrani 11 ayat 1. Ya, saya akan bacakan. Ini waktu saya 15 menit lagi selesai, saudara. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi iman. Dan definisi iman hanya ada di dalam Ibrani pasal 11. Di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada. Yang cuma ada di kitab Ibrani pasal 11 itu tentang iman. Definisi iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan,
Bukti dari sudah itu kita lihat. Contoh-contohnya ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan seterusnya. Saudara bicara Ibrani. Ibrani ini penulisnya tidak jelas. Ada yang berkata Barnabas, Apolos, Paulus. Ada yang berkata demikian juga. Tapi penulisnya memang kan jelas. Tapi penulis Ibrani ini dipastikan dia adalah orang Ibrani, orang Yahudi yang sudah bertobat, yang punya pengetahuan teologi. Kenapa saya katakan orang Ibrani ini punya pengetahuan teologi, penulis ini? Karena dia membahas tentang perjanjian lama. Dia membahas tentang hukum-hukum Musa. Dia membahas tentang hukum-hukum, 3 hukum yang ada di Alkitab perjanjian lama, yaitu hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum moral. Itu yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani ini. Kenapa dia bicara itu? Dia mau meluluskan kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus, agar orang-orang yang sudah percaya Yesus tidak lagi berpatokan kepada hukum Musa. Jadi melakukan ritual-ritual lagi, nggak perlu. Pertanyaannya di dalam Matius pasal 5, Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Nah, jadi si penulis Ibrani ini mau menjelaskan kepada Kristen Yahudi masih kental dengan hukum adat istiadat. Orang-orang Yahudi itu belajar hukum Musa itu dari sejak umur 5 tahun. Udah belajar, udah dididik tentang hukum Taurat. Sehingga mereka betul-betul mengerti dan menguasai hukum Taurat. Dari kecil, dari umur 5 tahun. Setelah dia bisa baca, gitu maksud saya ya. Itu langsung dididik hukum Taurat. Nggak ada yang nggak. Jadi orang-orang Yahudi Kristen ini udah kental dengan hukum Musa, hukum Taurat. Jadi ini udah menjadi satu kebiasaan adat istiadat mereka, saudara. Jadi sulit untuk melepaskan dari situ. Sementara dia percaya Yesus, sementara juga dia masih melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang diluruskan oleh penulis Ibrani, supaya mereka lepas dari tuntutan hukum Taurat itu. Tuntutan hukum Taurat apa? 2 hukum yang Tuhan genapi, hukum seremonial dan hukum sipil. Hukum seremonial itu bicara mengenai hukum daripada tata ibadah di bait suci. Minta pengampunan. Kalau yang kaya bawa sapi, saudara. Yang sedang-sedang bawa domba, kambing. Maaf, yang miskin bawa burung. Dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa atau pendamaian dengan Allah. Itu ibadah seremonial. Nah, ini yang Tuhan genapi, udah nggak berlaku lagi. Lalu hukum sipil salah satunya juga, misalnya ketahuan berzina akan dihukum raja. Nah, ini udah nggak berlaku lagi. Tetapi orang Kristen Yahudi yang ada di dalam saat itu, mereka masih lakukan itu. Makanya penulis Ibrani mengingatkan, ini udah nggak berlaku yang 2 loh. Saudara baca nanti Ibrani pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, itu jelas sekali sampai pasal 10. Itu penulis Ibrani dengan sangat jelas menjelaskan bagaimana tentang hukum seremonial dan hukum sipil tidak berlaku lagi. Kristus yang sudah menjamin dan menggenapi di atas kayu salib. Itu. Jadi yang berlaku adalah apa? Hukum moralnya. Kalau hukum moral berlaku berarti firman Tuhan yang dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki tetap berlaku. Firman Tuhan itu tetap berlaku. Nah, yang nggak berlaku itu hukum seremonial. Misalnya makan babi haram. Nah, kita udah nggak haram lagi tuh, saudara. Udah enak. Iya, panggang babi, bakutnya JRD, merah. ya, enak itu, mantep. Itu udah nggak haram buat kita, saudara. Karena Tuhan udah genapi di atas kayu. Sudah nangkap. Jadi makan babi boleh. Ayo kita makan babi sama-sama. Nah, kita balik lagi, saudara ya. Jadi kitab Ibrani ini mau meluruskan, mengingatkan bahwa hukum seremonial dan hukum sipil tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum moral. Jadi artinya firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu tetap berlaku. Salah satunya apa sih hukum moral yang berlaku? Persepuluhan. Ada beberapa pengajar, hamba-hamba Tuhan juga yang mengajarkan perpuluhan nggak berlaku lagi. Belajar Alkitab yang benar, baca Alkitab dengan benar, belajar teologi dengan benar. Kenapa? Maaf saya katakan perpuluhan itu bukan hukum. Maksudnya bukan hukum. Perpuluhan itu bukan persembahan. Tadi persembahan tuh. Ya.
Tapi persepuluhan adalah perintah Allah. Perintah, bukan hukum, bukan persembahan, tapi perintah. Jadi perintah Allah ini masuk ke hukum moral. Artinya saudara dan saya harus mentaati memberikan persepuluhan, itu perintah. Dan tetap berlaku karena masuk di dalam hukum moral. Ngerti ya? Jadi kalau ada bantuan yang bilang persepuluhan nggak berlaku, suruh belajar sama saya. Ya, saya jelasin suruh belajar, benar. Sama-sama ayo kita bedah firman Tuhan. Saya pernah berdebat kok dengan salah satu bagian bidang teologi di GWI. Saya katakan, kita sharing. Saya katakan di Perjanjian Baru tulis cari ada nggak ayat yang mengatakan perpuluhan nggak berlaku? Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Malah Tuhan Yesus katakan apa? Dengan satu koin itu. Apa yang kamu berikan kepada kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang kamu harus berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Itu udah jelas. Jadi perpuluhan tetap berlaku. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Apa maksud daripada definisi iman ini? Tadi saya katakan, benarkah kita beriman? Kita cek diri, saya yakin saya beriman. Nah, setelah saya yakin saya beriman, lalu yang ketiga, kita cek diri, apa sih itu iman? Kita harus ngerti, saudara. Apa sih itu iman? Jangan cuma ngomong, saya beriman, saya percaya, tapi kita nggak ngerti. Nah, apa itu iman? Ayat 1 tadi. Iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Nah, kata-kata dasar. Iman dasar. Nah, dalam bahasa terjemahan lain yang dikatakan iman dasar ini adalah insurance, jaminan. Artinya apa? Iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang tentunya iman itu yang berelasi dengan Allah, dengan kita. Pasti kita ngerti apa kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa harapan Allah yang hendak kita lakukan. Apa keinginan Allah yang kita lakukan. Kita tahu dari firman Tuhan. Jadi apa yang kita harapkan di sini bukan berarti harapan semua keinginan daging kita. Tuhan berkati saya cepat punya ini. Bukan itu. Jadi pengharapan yang didasari karena iman adalah pengharapan yang karena iman juga. Pengharapan yang karena iman, pengharapan seperti apa? Pengharapan yang sesuai kehendak Allah. Ini pasti. Jadi orang yang beriman, dia ngerti dia harus minta kepada Allah itu apa permintaannya. Boleh nggak sih Tuhan berkati usaha saya? Tuhan sembuhkan saya? Boleh, nggak salah. Itu boleh, itu salah satu bentuk iman. Tapi masalah disembuhkan dan diberkati dadanya, itu hak prerogatifnya Tuhan. Sudah tahu tokoh-tokoh Alkitab, sudah pelajarilah, ya. Itu semua dalam keadaan mati syahid. Mati syahid apa enggak? Mati disiksa, bayar harga. Tapi ada juga betul percaya Yesus berkati, nggak ada tuh ayatnya. Sudah cari aja. Ikut aku sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Iman dasar. Jadi itu iman jaminan. Jaminan yang kita harapkan. Apa sih yang paling kita harapkan dalam hidup kita? Adalah hidup kekal, keselamatan. Saudara dan saya, kita umur paling kuat berapa tahun lagi sih? Contoh saya 63 tahun, saudara. 7 tahun, 70 kalau kuat. Bisa aja besok saya mati. Kematian gak ada yang tahu. Setuju gak? Kematian tidak ada yang tahu. Muda, tua, bisa lebih dulu siapa kita nggak tahu. Tapi kematian itu hanya satu langkah dari kehidupan kita. Kematian satu langkah dari kehidupan kita. Pertanyaannya, siap nggak kita? Tapi kalau saudara dan saya beriman, apa itu iman? Kita ngerti Tuhan, kalau aku mati sekarang pun aku siap, aku ketemu Engkau. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Tapi tetap harus dijaga hubungan dengan Tuhan dengan kita. Sebab iman itu selain menghasilkan pengetahuan firman, iman juga menghasilkan hubungan dua arah Allah dengan kita dengan Allah. Itu pasti. Enggak mungkin ngaku beriman tapi enggak punya relasi dengan Allah. Mengaku beriman tapi tidak punya pengetahuan firman yang benar. Patut dipertanyakan beriman atau tidak. Sekali lagi, orang yang beriman, definisi iman artinya iman dasar sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti ini dalam bahasa asing disebut evidence. Evidence di sini maksudnya bahwa apa yang kita lihat, yang tidak kita lihat itu ada. Apa yang kita percaya bahwa Allah itu memang ada, gitu. Sudah ngerti nggak?
Itu iman. Nggak bimbang, nggak khawatir. Itu iman. Nah, ayat kita loncat saudara. Ya. Ayat 2. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian oleh nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi, apa yang telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sudah, ayat 2 dikatakan sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, kalimat oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Apa sih maksud ayat 2 ini? Maksud ayat 2 ini, kalau orang yang beriman sejati dan dia tahu dia beriman, dia percaya bahwa hidupnya akan menjadi hidup yang menjadi satu kesaksian di hadapan Allah. Jadi saudara dan saya tidak perlu lagi, Tuhan saya orang yang percaya, nggak perlu. Tuhan tahu sejarah kita, Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang dulu dan sekarang akan datang, dia tahu. Dan orang yang beriman pasti hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dan itu menjadi satu kesaksian. Kalimat daripada sebab itu iman, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian. Kalimat diberikan kesaksian itu dalam bahasa aslinya itu iman kata kerja pasif. Iman kata kerja pasif ini artinya begini saudara. Kalau kita memang beriman, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Tuhan yang menjadi saksi kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan yang akan membuktikan bahwa aku akan memelihara kamu. Aku akan menolong kamu. Tapi pengertian memelihara dan menolong juga harus dipahami dengan benar. Jangan arti kata Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara saya, artinya dihubungkan dengan duit, dengan uang. Enggak. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Tapi dia pelihara roh kita. Ya. Nah, ayat 3 ini terakhir, saudara. Ya. Cukup ibadah sejam setengah aja ya. Karena iman kita mengerti. Nah, ini kalimat yang bagus sekali. Karena iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti. Nah, ini konsep iman yang benar. Karena iman kita mengerti. Bukan dikatakan karena kita mengerti baru kita beriman. Enggak. Karena iman kita mengerti. Jadi iman dulu baru mengerti. Bukan mengerti dulu baru beriman. Sudah enggak? Nah, konsep agama yang ada di dunia ini itu mengerti dulu baru beriman, mengerti dulu baru percaya, belajar dulu baru percaya. Itu konsep iman dunia. Tapi juga banyak orang Kristen juga memahami seperti itu. Ajaran-ajaran Kristen ada juga yang memahami kita harus belajar dulu baru kita percaya, mengerti dulu baru percaya. Itu konsep yang salah. Sebab konsep iman yang benar adalah percaya dulu baru mengerti. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, dalam bahasa aslinya disebut credo ut intellegam. Itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa apa? Bahasa Latinnya credo ut intellegam, artinya percaya baru mengerti. Kenapa sih kita harus percaya baru mengerti? Sudah saya kasih tahu ya. Ini Alkitab, ini firman Tuhan. Betul? Isi hatinya Tuhan. Kita nggak bisa menafsirkan Alkitab ini dengan logika kita. Nggak bisa. Saudara, kekristenan itu juga dipelajari oleh teologi-teologi agama lain. Dalam sekolah-sekolah tinggi teologi agama lain, ABCD agama-agama ABCD, dia juga punya pendidikan teologi. Dan salah satu materi teologi mereka yaitu doktrin kekristenan dipelajari. Dan dosanya itu hebat. Dia ngerti semua ini. Bukan ngerti dia tahu semua ini. Tapi pertanyaannya, dia ngajar begitu hebat. Tapi kenapa nggak percaya Yesus? Karena tidak ada iman. Walaupun dia belajar ini. Oh, Yesus juru selamat. Firman yang telah menjadi manusia. Dia belajar tentang doktrin Tritunggal, apa semua belajar. Tapi kenapa nggak percaya? Karena nggak ada iman. Kita bisa percaya ini firman Tuhan karena iman. Setelah kita beriman baru kita ngerti ini firman Tuhan. Sudah nangkap saya? Nangkap ya? Ya, saya udah untuk musik nanti kita akan nyanyikan satu lagu. Dan jemaat untuk berdiri.
Kalau memang kita yakin kita sudah beriman kepada Kristus, berarti kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Kalau kita sebagai murid-murid yang sejati, iman itu akan membawa kita kepada hati yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama, saudara. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Kata mengasihi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau engkau beriman pasti engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi sesama. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewaan, tidak ada kemarahan. Tapi betul-betul sebagaimana Yesus mengasihi kita lebih dahulu. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia mau mati bagi kita. Pada saat kita masih berdosa, Dia mati buat kita. Dia nggak tunggu kita benar dulu, saudara. Dia nggak tunggu kita kudus dulu. Tapi Dia di saat kita masih berdosa, Dia mau mati bagi saudara dan saya. Demikian juga kalau saudara dan saya kita mengasihi Tuhan, dikatakan dengan lagu ini, ku tetap cinta kepada Tuhan. Berarti juga engkau akan tetap setia mengiring Tuhan. Saudara, setia kepada Tuhan itu harus ada buktinya, saudara. Kalau engkau tidak bisa setia kepada gerejamu, engkau akan bisa setia kepada Tuhan. Sebab kalau engkau percaya bahwa gereja ini dibangun oleh Tuhan, berarti engkau setia di mana engkau beribadah saat ini. Itu bukti bahwa engkau setia kepada Tuhan. Kalau engkau katakan aku mengasihi Tuhan, tapi engkau sekali lagi saya katakan membenci, sakit hati, marah, tersinggung dan lain sebagainya. Cek diri, jangan-jangan saudara tidak mengasihi Tuhan. Sebab iman itu kasih adanya. Iman itu kasih adanya. Iman itu kasih adanya. Di dalam surat Galatia dikatakan iman dan kasih itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Biar menjadi refleksi buat kita semua. Kita harus berkaca diri untuk melihat Tuhan, apakah aku beriman atau tidak. Jangan sampai selama ini engkau beribadah, selama ini engkau aktif melayani, tapi ternyata ketika Yesus datang yang kali kedua, itu tidak ada iman di dalam hatimu. Masih ada kesempatan untuk saudara dan saya. Mari kita cek diri, refleksi diri. Kalau kita memang meragukan apakah aku tidak percaya, undang Yesus masuk dalam hatimu. Katakan, Tuhan, mari masuk dalam hatiku. Tuhan kasih dalam Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia selalu menunggu 1/24 jam. Dia terbuka kan kapan kau datang. Dia selalu menyambutnya. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, aku mengetuk di buka pintu hatimu. Kalau engkau buka pintu, aku akan masuk. Tapi kalau pintu itu tidak dibukakan, dia nggak akan masuk. Biar firman ini sekali lagi boleh menjadi momentum prima bagi saudara dan saya. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita, sebagai pengakuan iman kita. Betul bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita berjanji mau setia kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagu ini, saudara, dengan iman, sebagai ikrar iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta.
menjadi ikrar kita di hadirat Tuhan. Kita setia buat Tuhan, bukan hanya dalam kondisi enak Tuhan, Ya Tuhan. tapi pada waktu kondisi diizinkan Tuhan, kita berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, asalkan Tuhan bersama kita, Haleluya. kita tetap berjalan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kemurahan Tuhan turun di atas hamba-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan arahkan kepada gembala di tempat ini. Biar hikmat marifat daripada Tuhan tercurah bagi hamba-Mu. Roh ketaatan, roh takut akan Tuhan, biarlah Tuhan sertai dalam pelayanannya. Sehingga pada waktu beliau menggembalakan di tempat ini, beliau mendapat rahmat berkat daripada Tuhan. Karena pada waktu kita taat, penyertaan Allah sempurna bagi hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, semua kita sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini ya Bapak, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom, selamat siang. Berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Oh, sudah diberkati Tuhan. Mari kita. Ada yang baru pertama kali hadir? Jemaat yang setia. Jemaat Kristus sejati, amin. Kita mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat buat kita. Biar tema firman Tuhan, benarkah kita punya iman? Sebentar kita akan setelah saya ibadah nanti siang ini akan dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab PA tentang doktrin Roh Kudus. Jadi kita akan sebagai murid Kristus punya iman, kita akan belajar sebagai murid, kita suka belajar. Amin. Dan satu lagi kita juga mengucapkan terima kasih buat pelayanan WL, musik leader yang luar biasa, singer, beserta tim musik yang berkati pelayanan kita. Dan nanti pelayanan minggu depan akan diinfokan lewat WhatsApp group. Dan juga ada satu lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi formulir KKJ, kartu keluarga jemaat, dimohon siang ini menyempatkan 2-3 menit untuk mengisi. Bagi yang agak kesulitan nanti bisa dibantu oleh tim musik atau anak-anak muda di tempat ini untuk mengisinya ya. Dan kalau yang sudah mengisi dan lupa mengembalikan bisa difoto, screenshot, dikirimkan ke WhatsApp group. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, pujian nama Tuhan. Saya jemput sekali lagi Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini sambil kita mengangkat tangan kita di hadirat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Amin. Kami
sukacita, terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Percayalah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, akan selalu menyertai dan membela saudara dan saya. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan Dia. Dan kuasa anasir roh jahat apapun juga tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa bersalaman kiri kanan depan belakang. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Amin.